Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Irhamna bi rahmatikal wasi'ah wa afina wa afu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna. Alhamdulillah, insyaallah renungan pagi beberapa menit bersama bahagian pertama surah Al-Mulk yang tadi dinikmati dalam salat. Sahabat Nabi zaman dulu melihat, memandang Quran bila dibacakan terutama dalam salat, mereka melihat sebagai hidangan, sebagai santapan, sebagai wejangan dari Allah. Yang menerima santapannya qalbun, ya hati, rohani. Nah, jadi tadi kita bersama bahagian pertama suratul Mulk ayat 1 sampai 15. Suratul Mulk semuanya 30 ayat. Diambil beberapa petikan saja. Pertama, kejadian yang pasti berlaku nanti di hari pembalasan, bahwa na'udzubillah ya, semoga kita dilindungi Allah. Orang yang masuk neraka nanti akan ditanya di sana. Apa pertanyaannya? Alam ya'tikum nazir, katanya. Itu pertanyaannya. Alam ya'tikum nazir. Pendek saja ya. Ini ayat 8. Orang yang masuk neraka akan ditanya, alam ya'tikum nazir. Kalau orang masuk jannah, masuk surga, tidak ditanya sana. Di sana disambut oleh malaikat, disambut oleh Allah sendiri. Salamun qaulam min rabbir rahim dalam surah Yasin ya. Di sini disambut dengan pertanyaan, dan yang masuk neraka itu ulqiya fiha, melempar saja. Nah, banyak yang bilang bercampaan sajanya. Nah, dicampakkan, dilemparkan, rombongan demi rombongan. Mereka yang masuk neraka itu berombongan, kumpulan. Mungkin sesuai menurut kelompoknya di dunia. Kelompok ini satu kelompok, dimasukkan satu kelompok, biar mereka lihat, biar mereka rasa bahwa kelompok itu tidak betul. Nauzubillah ya, nauzubillah. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Setiap dilemparkan satu kumpulan, katalah satu kloter contohnya kan, nauzubillah. Pertanyaannya, alam ya'tikum nazir, kalian ini dulu tidak sampai peringatan sama kalian ini. Quran ini peringatan ya. Nabi itu nabi yang bertugas memperingatkan. Allah memperingatkan. Itu yang diperingatkan dalam surah Yasin ayat 60. Alam a'ad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan, yang kita terangkan sudah 10 pertemuan tuh ya, secara ringkas. Ini pertemuan yang ke-11, tapi kita kaitkan dengan surah Al-Mulk. Di sana Allah juga bertanya nanti. Ini Allah sendiri bertanya. Yang surah Al-Mulk ini malaikat yang bertanya. Alam ya'tikum nazir, tidak sampai sama kalian, tidak sampai kepada kelompok kalian, komunitas kalian, pembawa berita. Guru-guru ini pembawa berita ya, pendakwah itu membawa berita. Yang dalam Quran dibilang nazir, tapi pada dasarnya nazir yang dimaksudkan di sini nabi ya, nabi maksudnya. Dijawab oleh ahlun nar yang ditanya, bala katanya, ada sampai. Rupanya sampai dakwah sama dia, taunya dia. Tapi katanya fakadzabna, kami mendustainya, tidak percaya. Wa qulna ma nazalallahu min syai', kami bilang kalamullah itu tidak ada, itu nonsen itu, tidak ada itu. In antum illa fi dhalalin kabir, mereka mendustai pembawa berita nabi tadi. Tapi dalam komunitas kita tidaklah ya. Tapi tengok ayat 10-nya, wa qalu, mereka melanjutkan, padahal pertanyaan itu pendek, jawabannya panjang. Lau kunna nasma', sekiranya kami di dunia dulu mau mendengar, au naqil,
mau mikirkan apa yang kami dengar itu, ma kunna fi ashabis sa'ir, kamu tidak akan masuk dalam neraka. Pentingnya mendengar dan berpikir. Mereka yang tidak mau mendengar, yang tidak mau berpikir, berarti sudah ada pada dirinya sifat-sifat, tanda-tanda penduduk neraka ataupun penghuni neraka. Kemudian dijelaskan lagi dalam ayat 11, fa'tarafu bizambihim, mereka mengakui sendiri kesilapan di dunia, fasuhqan li ashabis sa'ir, celakalah, sengsaralah bagi penduduk neraka itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian yang paling penting ayat 12, satu ayat pendek saja, sebaris kalau dalam Quran ini ya. Nah, ini yang paling penting ayat 12, innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kalau pulang ke rumah nanti ada kesempatan, bukalah suratul Muluk, lihat ayat 12, ini solusi. Tadi masalah dalam Quran ini banyak masalah ini, masalah ini. Kemudian ada solusinya, ada pilihan, ada jalan keluar. Ini jalan keluar ini. Jalan keluarnya pendek saja. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang yang ada sifat khasyah namanya. Khasyah. Dalam ayat lain dikatakan khauf. Di sini dikatakan khasyah. Takut kepada Allah. Takutnya. Takut kalau kakinya berat melangkah ke masjid. Takut kalau tangannya berat memegang Al-Quran. Takut kalau telinganya tidak bisa mendengar kalamullah disampaikan. Takut dia. Takut kalau istrinya tidak pegang Quran. Takut kalau di rumah tidak ada Quran dibaca. Subhanallah. Takut kalau satu keluarga tidak ada yang bangun tahajud. Dalam hadis dikatakan Allah merahmati suami kalau dia bangun tahajud kemudian dibangunkannya istrinya. Kalau istri tidak mau bangun, diambilnya air dipercikkan ke mukanya. Dalam hadis yang sama juga Allah merahmati istri yang bangun di malam hari untuk tahajud. Kalau suaminya enggan bangun, diambilnya air dipercikkannya ke mukanya. Itu ajaran Nabi. Sudah pernahkah dibuat di rumah? Ini kita sudah dekat bulan Sya'ban, nanti menuju Ramadan. Kalau bisa Ramadan itu jangan miss tahajudnya di malam hari. Nah, orang itu takut. Orang dulu, ada cerita orang dulu pagi-pagi ada sahabat datang ziarah ke rumahnya. Orang dulu ya aneh ceritanya. Dijumpainya tuan rumah menangis. Menangis, Pak, kok menangis, Pak? Ada berita keluarga mengatakan ada keluarga yang meninggal. Tidak ada katanya, semuanya sehat walafiat kok katanya. Ataukah bapak sakit, orang lain tidak tahu gejala penyakit yang bapak alami? Saya sehat. Loh, kok menangis, Pak? Tadi malam saya tidak tahajud. Saya kena marah, saya kena murka, saya terdinding, saya terusir, saya terhijab. Tadi malam saya tidak tahajud. Nangis pagi-pagi. Saya pikir, kenapa saya terdinding, terhijab, terhalang tahajud? Saya pikir karena dosa katanya. Itulah saya menangisi dosa saya. Mudah-mudahan nanti malam saya bisa tahajud. Subhanallah, subhanallah. Innalladzina yakhshawna rabbahum, orang yang takut kepada Rabb, kalau bangun pagi tidak ada tahajud, menangislah karena tidak tahajud itu. Kalau tangan tidak mau pegang Quran, menangislah. Kenapa tangan saya ini yang lain bisa dipegang, Quran tidak bisa dipegang? Tangan apa tangan saya ini? Nanti di hadapan Allah tangan akan ngomong. Surah Yasin halaman 444, tangan akan bersaksi, anggota badan akan ngomong di sana nanti. Tangan ini tidak mau pegang Quran, dikata tangan itu nanti. Pegang yang lain mau. Nauzubillah. Innalladzina yakhshawna rabbahum, orang yang ada rasa khasyah, takut kepada Allah, bil ghaib, Allah itu tidak nampak, padahal Allah itu melihat 24 jam ya. Lahum maghfirah, tersedia untuk mereka keampunan Allah. Orang ada rasa takutnya kepada Allah, Allah akan mengampuni dosanya. Bahkan wa ajrun kabir, itulah orang yang akan meraih jannah. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya. Jadi sunat kalau kita membaca ayat ini kemudian kita dukung dengan doa. Ini cara Rasul membaca Quran. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kita minta, ya Allah, kasihlah saya rasa takut, indahnya rasa takut kepadamu, agar saya engkau beri maghfirah, agar saya menjadi ahlul jannah. Mudah-mudahan bermanfaat.
Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa atina wa la tahrimna, wa asirna wa la tu'sir alaina, wa adina warda anna. Ya hayyu birahmatika nastaghis, aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain birahmatika arhamar rahimin. Ya Allah, bimbinglah jemaah yang selalu datang salat subuh di Masjid Akang Setia ini. Ya Allah, bimbinglah kami sehingga kami layak menjadi ahlul jannah. Ya Allah, agar kami terhindar pada sifat-sifat ahlun nar yang mujibat silin. Bimbing juga keluarga kami di rumah. Ya Allah, mereka buah hati belahan jiwa kami. Ya Allah, istri dan anak-anak, menantu dan cucu dan keturunannya juga. Ya Allah, ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.